Rizal Ramli makin gregetan dengar Jokowi jadi presiden hingga 2027. Langsung ngegas bos, lawan. Ekonom senior Rizal Ramli ikut merespon isu pemilu 2024 yang diundur hingga 2027 mendatang, atau masa jabatan Presiden Jokowi akan bertambah 3 tahun. Menurut Rizal, pemerintah di bawah kendali Jokowi sudah semakin parah. Karena itu dirinya pun dengan tegas menolak wacana memperpanjang masa pemerintahan dengan mengundur pelaksanaan Pilpres 2024. Tidak diperpanjang saja, korupsi semakin merasuk, demokrasi semakin terancam, rakyat semakin miskin, tapi oligarki semakin kaya. Semakin jadi antek Beijing. Apalagi diperpanjang, makin hancur. Hanya satu kata, lawan. Begitulah cetusnya dalam akun Twitternya. Rizal Ramli menganggap pernyataan dari anggota DPR RI Fadlizon terkait wacana pengunduran jadwal pemilihan umum di 2024. Fadlizon menilai diundurnya jadwal pemilu 2024 dengan dalih pandemi COVID. Itu terkesan bahwa pemerintah tengah mengakali konstitusi agar bisa memperpanjang kekuasaan di tanah air. Padahal menurut Fadlizon, hal itu telah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang bisa memicu kesalahan fatal, di mana tidak menutup kemungkinan setiap daerah untuk mengadakan pemilu sendiri. Jika dilanggar konstitusi ini, maka orang-orang bisa berpikir sendiri-sendiri. Daerah-daerah bisa saja buat pemilu sendiri. Jangan sampai terjadi. Begitulah katanya. Serupa juga disampaikan Rizal melalui akun Twitternya. Ia memberikan pernyataan tidak setuju wacana pengunduran jadwal pemilu jika ada kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan belaka. Dirinya menilai bahwa meski jabatan presiden tidak diperpanjang, rupanya peristiwa para pejabat negara yang tersandung kasus korupsi hingga demokrasi yang semakin terancam pun masih menghantui negeri ini. Rizal Ramli mengatakan apabila wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden dilakukan, maka negeri ini akan semakin hancur. Bagi sistem pemerintahan yang korup, kata demokrasi hanya nyaring ketika pemilihan. RI bukan negara demokrasi lagi ya. Buat kritikan di mural atau kaos aja dikejar polisi. Kayak negara komunis sekarang ini. Begitulah tulis Nazwa Zahla. Nanti juga jika misalnya diperpanjang bisa jadi sebelum 2027 cari cara agar bablas sampai 2029. Konsistensi yang terjadi selama ini tidak bisa dipercaya. Bilang A tapi aksi yang muncul B. Begitu terus berulang kali. Jika maunya gitu silakan dilanjutkan menjadi raja tanpa mahkota. Demikian tulis netizen lainnya. Lebih parah dari Orde Baru, Gatot Nurmantio bongkar kondisi Indonesia saat ini. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Gatot Nurmantio belak-belakan menilai kondisi Indonesia saat ini makin memprihatinkan. Gatot Nurmantio membeberkan bahwa praktik korupsi saat ini jauh lebih buruk daripada era Orde Baru. Hal itu diungkapkan Gatot di acara orasi kebangsaan Gatot Nurmantio dalam rangka setahun KAMI, sekaligus hari ulang tahun ke-76 RI yang ditayangkan di channel YouTube Rafli Harun. Menurut mantan Panglima TNI itu, Indonesia makin jauh dari orientasi dan cita-cita nasional. Sesungguhnya sejak tahun lalu dalam maklumat kami bahwa perkembangan terakhir perjalanan kehidupan bangsa dan negara menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional. Gatot pun mencontohkan penegakan hukum di tanah air. Menurutnya saat ini potret penegakan hukum di Indonesia sangat buruk. Faktanya penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi yang sangat buruk. Korupsi merajalela melebihi Orde Baru. Ketimpangan sosial sangat terasa, perekonomian dalam kondisi memprihatinkan. Meskipun dinyatakan mengalami pertumbuhan, tapi realitasnya banyak orang yang susah mempertahankan hidup secara layak. Apalagi menurut Gatot, upaya pengendalian pandemi COVID justru semakin tidak jelas. Ia pun menegaskan 8 poin tuntutan kami sejak awal pendirinya hingga kini. Singkatnya, 8 tuntutan kami setahun lalu terbukti dan tidak hanya masih relevan, tapi juga menunjukkan kondisi yang lebih buruk dan lebih parah. Menurut Gatot, pemerintah saat ini masih meninggalkan berbagai persoalan serius. Bahkan masalah serius itu menjadi warisan bagi perjalanan bangsa di masa yang akan datang. Singkatnya, pemerintah hingga hari ini masih meninggalkan berbagai persoalan yang sangat rumit dan berat,
dan perlu penyelesaian serius, serta sebelumnya perlu dukungan kolaborasi seluruh komponen bangsa. Begitulah pungkas Gatot. Gatot memang mengatakan penegakan hukum di Indonesia saat ini dalam kondisi yang buruk. Hal itu disampaikan presidium kami dalam perayaan hari keulang tahun ke-1 kami, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Orasi yang disampaikan disiarkan melalui kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 18 Agustus. Menurutnya saat ini kasus korupsi di Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan pada masa Orde Baru. Gatot juga mengatakan perekonomian di Indonesia semakin memburuk meski dinyatakan alami pertumbuhan. Ia juga mengatakan penanganan COVID di Indonesia saat ini semakin tidak jelas. Sementara kita tahu bersama, penanganan pandemi COVID tidak menunjukkan perbaikan, bahkan semakin tidak jelas. Dalam orasinya itu, Gatot juga menyebutkan, pemerintah Indonesia saat ini masih menimbulkan berbagai macam permasalahan. Pemerintah hingga hari ini masih meninggalkan berbagai persoalan yang sangat rumit dan berat, serta perlu penyelesaian serius dan perlu dukungan kolaborasi seluruh. Apalagi menurut Gatot, upaya pengendalian pandemi COVID justru semakin tidak jelas. Ia pun menegaskan 8 poin tuntutan kami sejak awal pendirinya hingga kini. Singkatnya, 8 tuntutan kami setahun lalu terbukti dan tidak hanya masih relevan, tapi juga menunjukkan kondisi yang lebih buruk dan lebih parah. Menurut Gatot, pemerintah saat ini masih meninggalkan berbagai persoalan serius. Bahkan masalah serius itu menjadi warisan bagi perjalanan bangsa di masa yang akan datang. Singkatnya, pemerintah hingga hari ini masih meninggalkan berbagai persoalan yang sangat rumit dan berat, dan perlu penyelesaian serius, serta sebelumnya perlu dukungan kolaborasi seluruh komponen bangsa. Begitulah pungkas Gatot. Gatot memang mengatakan penegakan hukum di Indonesia saat ini dalam kondisi yang buruk. Hal itu disampaikan presidium kami dalam perayaan hari keulang tahun ke-1 kami, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Orasi yang disampaikan disiarkan melalui kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 18 Agustus. Menurutnya saat ini kasus korupsi di Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan pada masa Orde Baru. Gatot juga mengatakan perekonomian di Indonesia semakin memburuk meski dinyatakan alami pertumbuhan. Ia juga mengatakan penanganan COVID di Indonesia saat ini semakin tidak jelas. Sementara kita tahu bersama, penanganan pandemi COVID tidak menunjukkan perbaikan, bahkan semakin tidak jelas. Dalam orasinya itu, Gatot juga menyebutkan, pemerintah Indonesia saat ini masih menimbulkan berbagai macam permasalahan. Pemerintah hingga hari ini masih meninggalkan berbagai persoalan yang sangat rumit dan berat, serta perlu penyelesaian serius dan perlu dukungan kolaborasi seluruh komponen bangsa.